imigran visa itu terbagi dua, ada family based petition, satu lagi employment based petition. Nah, family based petition dan employment based petition ini dua-duanya masing-masing ada kuotanya tiap tahun. Family based petition itu sekitar 250.000 kuotanya per tahun, dan employment based petition itu sekitar 140.000 kuotanya per tahun. Terima kasih, selamat pagi Bro Ensis sekalian. Pagi cerah ini jam 10-an ya, waktu Central Java. Terus saya lagi tinggalnya di Central Java, Bro Ensis. Kita ada update sedikit ya mengenai Maplecop. Seperti biasa, kalau misalnya Bro Ensis mau stay tune IG, bisa di Studi Luar Negeri, dan di Facebook juga bisa, maupun di YouTube Maple Channel ya. Dan info kali ini untuk update yang baru ya, masih di seputar student loan bagi Bro Ensis yang pengen ke US maupun Kanada, tapi agak kesulitan di dana, mungkin bisa dibantu dengan student loan ini. Dan tentu ada syarat dan ketentuan berlaku yang Bro Ensis ya. Nah, untuk lebih lanjut nanti bisa diskusi dengan tim Maple maupun dengan saya Andrew Tris yang host pada pagi hari ini juga. Nah, langsung aja kali ini kita kehadiran narasumber dari Easy Immigration ya. Nah, ini menarik karena ini untuk pertama kali ya, Easy Immi Technology. Nah, mungkin nanti Sis Lydia, kebetulan Sis Lydia ini foundernya sendiri, jelaskan sedikit mengenai apa itu Easy Immi Technology. Nah, ya nanti bisa Sis Lydia jelasin, dan tentu topik kali ini kita seputar di PET untuk EB3 ya, PET yaitu PET Green Card untuk ke Amerika. Nah, langsung saja saya serahkan kepada Sis Lydia untuk mimpin Zoom kita kali ini. Dan pada saat Sis Lydia memberikan informasinya, silakan Bro Ensis yang mau tanya bisa langsung drop Q&A di chat ya. Gitu. Jadi pada saat selesai nanti bisa langsung dibacakan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang Bro Ensis tanyakan, silakan aja. Feel free to drop di Q&A aja ya. Terima kasih. Silakan Sis Lydia. Go ahead. Baik, terima kasih Pak Andrew atas introduction-nya. Yeah. Thank you. Terima kasih juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada pagi hari ini telah menyempatkan diri dan menyempatkan waktunya untuk acara sharing kita mengenai USA Green Card khususnya untuk program EB3. Nah, jadi sebelum saya lebih jauh membahas mengenai program EB3 itu sendiri, nah saya akan memperkenalkan siapa itu Easy Immi Tech. Jadi kita adalah Easy Immi Tech. Kita berdiri di tahun 2021. Jadi Easy Immi Tech ini kita industrinya adalah immigration, untuk fokusnya adalah permanent residence ataupun green card sendiri. Saat ini kita menangani beberapa negara, yaitu Kanada, USA, terus Greece, dan Greece untuk Golden Visa, juga Australia untuk beberapa program saja. Nah, jadi Immi Tech ini kita mengkolaborate antara imigrasi dengan information technology
untuk dengan IT untuk proses sistemnya nanti. Oke, tapi pada dasarnya ini adalah industri imigrasi. Nah, jadi untuk Easy ini sendiri kita berdiri seperti saya sebutkan tadi di tahun 2021. Saya sendiri sudah berada di industri ini selama lebih hampir 4 tahun ya. Sebelumnya saya menangani sekitar 12 negara untuk permanent residence-nya. Permanent residence sendiri itu memiliki, satu negara memiliki banyak program. Apalagi Kanada, Australia, USA, Kanada itu bisa sampai 100-an program. Okay. USA sendiri juga banyak sekali, misalnya nanti kita akan bahas. Okay. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita coba masuk ke, ini saya udah bisa share screen, Pak. Ya, silakan. Oke, ya. Nah, jadi kita membantu para individu juga corporate untuk relokasi dan untuk kepentingan imigrasinya. Oke. Ini udah keluar belum ya? Ya, sudah keluar. Oh. Ya, silakan. Okay. Ya, sudah. Oke. Nah, ini adalah service kita tadi. Kanada Permanent Residence, Kanada Temporary Visa, kemudian USA EB3 Green Card, Greece untuk Golden Visa, kemudian ada Australia Permanent Residence untuk Skilled Worker, kemudian ada KITAS. Mungkin Bapak sama Ibu sudah pernah mendengar mengenai KITAS ataupun KITAP ini sendiri. KITAS itu sama dengan Work Permit, KITAP adalah Permanent Residence yang di Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita ada juga Canadian Resume Writing, ini untuk membantu para skill yang ingin mencari pekerjaan di luar. Visa Audit Service, ini untuk self-service. Kemudian ada Business Consulting, ini untuk investor yang mau membangun perusahaannya di luar. Kemudian IELTS Coaching, dan ada beberapa lagi nanti yang akan menyusul. Oke. Nah, Green Card USA EB3. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai Green Card USA EB3, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah mendengar manfaat dari Green Card sendiri. Green Card dan Permanent Residence itu sama. Benefitnya adalah free education buat anak-anak kita, mulai dari usia SD sampai high school. Kalau di luar, di USA itu usia wajib sekolahnya adalah di usia 7 tahun. Nah, kemudian mereka kalau 10, grade 10 itu sophomore, grade 11 terus junior high school, dan grade 12 senior high school. Nah, kemudian manfaat yang lain juga kita bebas untuk mengembangkan karir. Jadi di sini kita tidak terikat pada satu employer atau dan kita juga boleh untuk membuat perusahaan sendiri. Healthcare access, ini kita juga mendapatkan akses healthcare ke government. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke tipe-tipe dari visa itu tadi. Citizenship sama green card dan permanent residence. Green card dan permanent residence itu sama. Jadi kalau di USA itu namanya green card. Kalau di negara lain namanya permanent residence.
permanent residence green card ini harus diperpanjang tiap berapa tahun sekali. Jadi kalau di USA itu 10 tahun sekali, kalau di negara lain itu biasanya 5 tahun sekali. Citizen itu tidak perlu diperpanjang. Sama seperti kita adalah citizen Indonesia. Jadi which is kita nggak perlu perpanjang lagi. Perbedaannya apa sih yang menjadi perbedaan dari green card sama citizenship? Nah, jadi kalau citizenship itu dan green card holder tidak ada hak voting. Oke, dan kemudian keterbatasan untuk traveling lah ya. Kalau citizen mereka sudah pegang paspor USA, mereka bisa traveling ke 180-190 negara tanpa visa, ataupun mereka hanya memerlukan cuma visa on arrival. Nah, ini tadi tipe-tipe visa. Secara general, visa terbagi dua, yaitu non-immigrant visa atau temporary visa, dan satu lagi adalah immigrant visa. Ini adalah jenis-jenis dari non-immigrant visa. Ada B1, B2 itu untuk turis visa ataupun business visa, kemudian F1 ini untuk student, H1B ini adalah untuk temporary worker, kemudian ada L1. L1 ini untuk ICT, intra-company transfer, jadi buat para pengusaha yang ingin expand bisnisnya ke luar negeri, mereka mau mengirimkan key person-nya ataupun mengirimkan dirinya sendiri untuk mengembangkan bisnis di USA. Nah, visanya pakai L1 ini. Nah, tapi ini temporary visa, jadi dia cuma work permit. Nanti setelah beberapa tahun tinggal di sana, baru bisa di-convert ke green card. Nah, kemudian ada itu ini untuk investasi juga. Tapi tidak semua negara bisa eligible untuk bisa lewat pakai itu. Karena apalagi Indonesia belum termasuk di itu treaty countries. Kemudian ada satu lagi, J1, ini adalah untuk pertukaran investor. Nah, di sini yang tipe kedua tadi adalah immigrant visa. Immigrant visa itu terbagi dua, ada family based petition, satu lagi employment based petition. Nah, family based petition dan employment based petition ini dua-duanya masing-masing ada kuotanya tiap tahun. Family based petition itu sekitar 250.000 kuotanya per tahun, dan employment based petition itu sekitar 140.000 kuotanya per tahun. Dan itu nanti dibagi-bagi lagi. Nah, ini yang family based petition ada F1 sampai F4. Jadi F1 untuk mensponsori anak-anak kita yang belum menikah, yang usianya juga di atas 21 tahun bisa. Tapi pastinya ada requirement tersendiri. Oke, F2 ini adalah untuk mensponsori spouse dan anak dari pasangan kita. Kemudian ada F3 di sini untuk mensponsori anak yang sudah menikah dan pasangannya dan anaknya. Kemudian di sini ada lagi F4 ini untuk mensponsori keluarga kita seperti kakak, adik, abang. Nah, ini masuk kita ke employment based petition. Jadi tadi kuotanya 140.000 per tahun. Employment based petition atau EB tadi, ini dibagi 5 lagi. Ada EB1. EB1 ini untuk mereka yang well known di negara asalnya. Oke. EB2 biasanya mereka memegang master degree, PhD. Jadi untuk profesi-profesi tertentu yang sangat eksepsional, mereka punya skill. Oke. Nah, ini 3 itu dibagi 3 lagi, ada skill, ada professional, dan ada other skill. Oke. Untuk yang skill worker ini job offer-nya nanti memerlukan pelatihan ataupun experience at least 2 tahun di
bidang ataupun skill tersebut. Nah, kemudian profesional di sini bachelorate, baik yang dari US maupun dari luar US, tapi equal ya untuk mereka punya credential diakui oleh negara US sendiri. Dan ini juga harus menjadi member dari profesi tersebut. Contohnya adalah lawyer. Kedua, dokter. Okay. Nah, other worker di sini adalah untuk unskilled worker. Jadi kalau unskilled worker ini tidak ada requirement yang ya low requirement lah ya, nggak perlu ada trainingnya kalaupun ada tidak perlu 2 tahun gitu ya, dan tidak ada requirement bahasa juga. Oke, nah kalau IB4 ini untuk contohnya mereka yang mau berimigrasi lewat jalur-jalur ataupun pathway special immigrants religion, misalnya dari gereja gitu. Nah, IB5 ini adalah untuk investment program. Investment program dulu untuk berinvestasi di Amerika itu memerlukan 500.000 USD. Nah, sekarang membutuhkan 900.000 USD. Oke. Jadi kalau ada yang mau berinvestasi di sana, IB5 ini juga bisa dipakai. Oke, ini tadi yang EB3, yang skill worker, professional, dan other worker. Jadi program-program ini semua membutuhkan job offer. Nah, job offer ini tidak boleh temporary ataupun seasonal job. Harus job permanen, dan itu juga nanti harus dibuktikan. Nah, application condition-nya yang bisa mengapply program ini, basically program ini tidak memiliki batasan usia maksimal, okay? Tapi karena ini membutuhkan job offer, jadi biasanya ketentuan usia itu datang dari si employer. Nah, usia minimum untuk bisa mengapply jalur EB3 ini adalah di usia 21, dan pastikan kita juga memiliki catatan kesehatan yang baik, dalam arti di sini kita tidak memiliki penyakit kritis ya. Jadi kita sehat, tidak memiliki penyakit-penyakit kritis, karena itu juga bisa menggagalkan aplikasi kita. Nah, kemudian no criminal record. No criminal record di sini, di tiap aplikasi itu kita harus nanti menyediakan, kalau dari Indonesia SKCK 10 tahun terakhir. Nah, kita juga tidak boleh ada catatan pernah overstay di suatu negara, atau kita bekerja secara ilegal di suatu negara. Jadi ini catatan penting semuanya, karena program Green Card itu bukan program yang sebentar, membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi pastikan hal-hal ini, tidak menjadi hambatan. Nah, terus di sini juga tidak memerlukan adanya English requirement, terus tidak ada education requirement, juga tidak perlu menunjukkan proof of fund ataupun asetnya. Nah, dalam satu aplikasi, ini juga kita bisa membawa pasangan dan anak-anak. Anak-anak yang bisa ikut dalam aplikasi ini adalah mereka yang di bawah usia 21 tahun. Kalau sudah 21 tahun, itu agak-agak risky. Kenapa? Ya, mereka dianggap sudah mandiri. Nah, tapi untuk beberapa kasus tertentu itu bisa diajukan petition. Oke. Nah, jadi ini untuk proses aplikasinya. Proses aplikasi EB3 tadi seperti saya sebutkan, itu membutuhkan job offer. Jadi nanti mulai dari sign agreement, kemudian kandidat akan dihubungkan dengan employer yang di USA. Nah, kemudian setelah mendapatkan job offer, rekrutmen terjadi seperti rekrutmen biasa antara employer langsung dengan kandidat. Nah,
harus memasukkan CV juga. Nah, terus beberapa employer ada yang meminta interview, ada yang cukup mengirimkan video aja. Jadi itu tergantung dari employernya. Nanti setelah employernya merasa cocok dan kandidat mendapatkan job offer, barulah nanti pengurusan untuk labor certification. Oke, labor certification ini nanti dikeluarkan oleh Department of Labor USA. Kalau di sini namanya Departemen Ketenagakerjaan ya. Nah, setelah nanti di-approve, baru pengurusan petisi I-140 dari imigrasi. Setelah petisi, baru nanti pengurusan visa-visa. Pengurusan visa-visa, setelah itu yang terakhir adalah panggilan interview dari konsulat emisi. Nah, dari konsulat biasanya mereka ada pemeriksaan dokumen-dokumen lagi untuk memastikan kita mengenal atau tahu di mana tempat bekerja kita nantinya, udah itu genuine nggak job offer tersebut gitu loh. Nah, jadi itu semua harus dibuktikan. Nah, dari sini nanti setelah approval green card-nya dikasih waktu 6 bulan untuk masuk ke USA. Masuk ke USA, baru nanti dikeluarkan green card-nya, pengurusan social security number, baru bekerja. Nah, jadi pengurusan green card sendiri ini memakan waktu sekitar 1 sampai 10 tahun biasanya, tergantung dari negara mana kita berasal. Indonesia sendiri memakan waktu sekitar 1 ke 2 tahun, kurang lebih. Kalau dari China, India, itu bisa sampai 7 tahun. 7-10 tahun ya. Nah, jadi walaupun tadi saya sebutkan low requirement, tentunya seperti yang sudah di-mention tadi, tidak semua orang juga bisa mengapply ke sini. Karena harus bebas dari kejahatan kriminal, juga memiliki kesehatan yang baik, dan juga memiliki valid visa sewaktu kita tinggal dan bekerja di sebuah negara. Jadi misalnya saat ini kalau seandainya saya misalnya di Australia, nah terus saya bekerja secara ilegal di Australia, kemudian saya mau meng-apply EB3 Green Card ini, nah itu nggak bisa. Oke. Ini validity-nya 10 tahun dan dapat diperpanjang tiap 10 tahun. Jadi kalau nggak mau diperpanjang tiap 10 tahun, nanti setelah 5 tahun stay di USA dengan staying requirement, tahunnya adalah 6 bulan, itu akumulatif. Nah, itu bisa di-convert menjadi citizen. Oke, ini tadi yang sudah disebutkan. Keuntungannya, no education, English requirement juga tidak ada. Juga di sini sudah ada fail employer, kemudian easy process, bisa membawa keluarga juga. Nah, ini adalah lokasi-lokasi employer kita. Jadi kita ada 5 employer, tapi saat ini yang 2 tutup bukan berarti bankrupt, tidak. Jadi tidak menerima untuk sementara. Jadi yang menerima adalah di Ohio, Georgia, sama Alabama. Nah, jenis-jenis pekerjaannya adalah seperti ini, contohnya sebagai gambaran unskilled worker-nya. Jadi food packaging, food processing, terus chicken poultry, pekerjaan unskilled ini. Dan ini adalah sebagai entry saja. Jadi setelah kita landing di sana, kita sudah mendapatkan green card, kita tidak perlu selamanya bekerja di sana. Cukup 1 tahun aja, udah bisa kok kita keluar dari company tersebut
dan jika kita menemukan pekerjaan yang lain yang lebih baik. Nah, ini living environment-nya. Ini employer-nya menyediakan sedikit informasi mengenai living environment di sana, cost-nya berapa, living cost-nya, education-nya. Nah, secara general, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah ID card di sini, terus ada police clearance, family registration, terus ada resident certificate, passport, birth certificate, marital status, sama medical clearance ya. Nah, ini contoh-contoh successful case dari partner-partner kita. Jadi kita mengerjakan ini tidak sendiri. Untuk mengerjakan sebuah aplikasi PR, green card itu dibutuhkan banyak pihak, termasuk lawyer. Oke. Nah, tadi udah buka di situ ya. Untuk pengurusan green card EB3 sendiri, tadi sudah saya sebutkan, itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 ke 2 tahun kalau dari Indonesia. Pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah pengen tahu berapa sih yang dibutuhkan untuk pengurusan sebuah green card. Oke. Untuk pengurusan sebuah green card, seperti yang saya sebutkan tadi, itu membutuhkan banyak pihak, termasuk lawyer. Nah, juga nanti ada pembayarannya bertahap. Nah, untuk keseluruhan proses, itu membutuhkan sekitar 28.000 USD. Itu di luar biaya-biaya government. Jadi kita ada 2 tipe pembayaran. Jadi yang 28.000 USD, nanti per dependent ada 1.000 USD. Kalau yang monthly payment itu 30.000 USD. Dengan pembayaran pertama itu memang lebih besarnya. Oke, karena kita juga harus membayar lawyer kan ya. Nah, ini untuk fee government. Ini di sini ada immigration application, itu fee-nya sekitar 700 USD. Kemudian untuk premium processing, ini untuk I-140, ini 2.500 USD. Jadi kalau I-140 itu, kalau tidak pakai premium, sekitar 8 bulan ke 1 tahun pengurusannya. Tapi kalau pakai premium itu 2 minggu. Nah, kemudian visa fee ini sekitar 345 per person. Physical examination itu dilakukan di Indonesia, di negara masing-masing. Jadi ini berdasarkan currency ataupun harga yang dari Indonesia. Ini di rumah sakit yang ditunjuk ya. Nah, kemudian imigran fee ini 220 per person. I-485 ini adalah untuk mereka yang di dalam USA, yang meng-apply dari dalam USA. Jadi misalnya yang sudah study di USA terus mau upgrade ke green card, nah petisinya ini. Tapi kalau dari luar I-140. Notaris dan translation. Notaris jika dibutuhkan, translation ini sekitar 100 ribuan. Settlement service fee ini optional. Oke, jadi jika bapak-bapak dan ibu-ibu nanti sudah selesai green card-nya, di sana membutuhkan service untuk mencarikan informasi mengenai rumah, tempat tinggal, sekolah anak, nah baru bisa menggunakan settlement service. Harganya tergantung sesuai apa yang dibutuhkan. Oke, nah mudah-mudahan penjelasan saya itu
cukup jelas untuk saat ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, feel free untuk drop questions ya. Sekalian mumpung ada Sis Lydia di sini. Sis Lydia mau nanya nih, itu kan waktunya 1 sampai 2 tahun kan ya? Iya, sekitar untuk 1,5 prosesnya. sampai 2 tahun lah ya Pak ya. 1,5 sampai 2 tahun ya. Nah itu ada di tengah-tengah jalan bisa ini Mbak, maksudnya misalnya ya reject di tengah jalan misalnya, itu ada gimana itu termsnya? Di rejectnya itu kenapa gitu? Karena ya dilihat lagi case-nya Pak. Apakah di rejectnya karena kita aplikasi ataupun informasi yang dimasukkan oleh kandidat tidak genuine? Karena gitu kan ya? kadang ada juga sih beberapa kandidat yang memberikan informasi yang tidak genuine lah ya. Ya. Pemeriksaan green card kan semuanya diperiksa, sampai pengalaman kerja kita dulu diperiksa juga, walaupun tidak ada requirement untuk pengalaman kerja, tetap itu nanti akan dicek. Sama overstay, orang banyak overstay, apalagi dari Indonesia. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sis Christina nih. Kalau umurnya lebih dari 45 tahun gimana? Lebihnya selebih mana, Bu? Jadi itu juga perlu dilihat. Misalnya apakah 47, 50 gitu kan ya. Ya pastinya itu nanti tergantung dengan employer-nya. Berarti kita akan konekkan dengan employer yang mau menerima mereka yang berusia di 50 tahun gitu lah ya. Cuma 50 tahun itu 50 tahun pengurusan 2 tahun, berarti nyampe nanti 53 di sana. Cuma ya masih bisa, tapi kita harus ngobrol kalau buat itu, karena ibu juga harus tahu untuk resiko-resikonya. Ya, book appointment deh sama Sis Lydia nanti. Iya. Bisa lewat kami nanti ya. Oke, next dari Sis Indira, apakah butuh bank statement? Bank statement, proof of fund kah? Ya, seperti itu. Oke. Proof of fund sebenarnya tidak ada requirement. Tidak ada requirement ya. Nggak ada karena kan sudah ada dijamin garansi sama employer ya, karena kan benar. sudah pasti. Jadi karena memang dia sudah ada job offer. Nah, jadi dia tidak ada requirement tertentu. Tapi tetap kita harus menunjukkan proof of fund yang mengartikan di sini kita tidak akan menjadi beban buat negara tersebut. Ya, baik. Intinya itu ya. Tidak menjadi beban. Karena kan mereka juga nggak mau nambah beban. Ya. Hidup sudah banyak beban. Ya, ini next untuk Bro Agus. Untuk PR Australia sendiri peluangnya bagaimana? Nah, ini ke Australia nih. Sis Lydia. Bisakah? Australia untuk PR Australia sendiri peluangnya bagaimana? Harus konsultasi Pak. Australia, Kanada itu sama. Ya. Semuanya berbasis consultation ya, Bro Agus nanti. Harus kita lihat usia, pendidikan. Ya, poin-poinnya ya. Jadi itu harus konsultasi. Nanti harus kasih resume dulu, resume ke saya. Ya. Setelah itu nanti saya akan assess. Terus kita lihat possibility-nya semana. Kalau poinnya pas-pasan, enggak. Ya, baik. Oke, setelah next-nya dari TH ini apakah dibantu untuk mendapatkan job offer, Sis Lydia? Oke. Untuk mendapatkan job offer, kita assist. Memang kita bantu, tapi bukan berarti kita menjual job offer. Jadi dalam perekrutan itu tidak ada yang mengurus nanti untuk pembayarannya. Si employer juga harus mengeluarkan duit. Untuk labor certification itu
employer juga harus mengeluarkan duit. Jadi kita menghubungkan. Tapi rekrutmen terjadi seperti biasa. Misalnya mereka meminta video, itu nanti mereka akan lihat dari video kita. Nah, terus mereka lihat dari video kita, mereka juga harus pastikan saya berminat nggak dengan kandidat ini. Gitu. Kalau mereka berminat, barulah nanti mereka kirimkan job offer. Oke, jadi chance-nya sangat tinggi untuk ditolak itu jarang-jarang sekali. Tapi tetap kita tidak boleh kasih garansi 100%. Selama requirement-nya pass ya, of course ya bisa benar. pass. Jadi ya job offer kita bantu. Tapi bukan keputusan di tangan kita. Ya, siap. Next dari Sislika, apakah ada yang apply EB2 dari Indonesia, Sis? Nggak ada. Nggak ada. Oke, udah jawab nggak ada. EB1 ada. EB1 ada, EB2 tuh enggak. Nggak ada ya. Saya belum pernah ketemu. Okay. Untuk Sis Nurul, selanjutnya boleh diulang lagi metode pembayarannya, Sis Lydia? Boleh diulang untuk metode pembayarannya. Oke. Nah, jadi kita ada 2 tipe pembayaran, yaitu yang 28.000 sama 30.000. 28.000 ini nanti pembayarannya per stage. Nah, bedanya apa itu? Pembayarannya per stage, oke. Jadi nanti ada pembayaran pertama, terus nanti pembayaran kedua di sebelum mensubmit I-140-nya. Jadi sebelum mensubmit I-140, berarti di sini sudah ada job offer. Oke. Jadi di sini sudah ada job offer, labor certification sudah keluar, baru ada pembayaran tahap kedua. Nah, nanti pembayaran ketiga setelah I-140-nya diterima oleh imigrasi USA. Pembayaran keempat itu nanti setelah I-140-nya di-approve. I-140 ini untuk pengurusan green card. Okay. Nah, kemudian nanti NVC itu nanti untuk pengurusan visa-visa. Oke. Nah, ini yang 30.000 ini yang monthly. Pembayaran di awal. Setiap bulan. Iya, per bulan. Setiap bulan. Pembayaran di awal nanti 12.000. Kemudian berikutnya 1.000 USD, 1.000 USD. Oke. Wah. Lebih mahal 2.000 ya bedanya. Lebih mahal 2.000. Oke. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang bedanya 28.000 dan 30.000 dari Bro Erlangga. Nah, apakah itu biaya sudah bersih dan bisa dicicil bayar saat sudah punya gaji di sana? Itu pertanyaannya, Sis. Kalau itu saya belum sanggup bayar. Karena mulai dari saat pekerjaan dilakukan, vendor-vendor itu harus dibayar. Jadi lawyer itu harus dibayar. Nah, jadi kalau tidak ada yang membayar, kan berarti kita yang harus membayar. Nggak ada yang bagi, nanti kita yang keluar. Iya nih. Jadi sebelumnya semuanya udah selesai di Indonesia sebelum ke Amerika. Itu intinya ya. Jadi pembayaran selesai, green card selesai. Ya, baru ke sana. Jadi ke Amerikanya sudah tinggal bawa diri gitu istilahnya. Benar. Oke, siap. Next dari Bro Timothy, bila tidak berhasil uang kembali enggak? Nah ini gimana, Sis Lydia? Mengenai refund, refund tentunya pasti ada. Kita ada refund policy, ada refund policy, tapi ya sesuai dengan ada termnya lah ya. Government fee, vendor fee, lawyer itu nggak mungkin dikembalikan. Jadi ya pastikan tadi di awal itu bebas dari criminal record, tidak pernah overstay, catatan kesehatan yang bagus, terus jangan mepet-mepet sewaktu meng-apply usia anaknya, karena nantinya kita kejar-kejaran. Saya juga dulu pernah punya klien waktu meng-apply usia anaknya 20, tapi kita udah mention di awal akan terjadi ada resiko tersebut gitu. Jadi si klien ini sudah
sudah well prepared. Oh ya, jadi sebelum 21 ya. Benar. Tapi tetap aja kita deg-degan gitu. Ya betul. Usianya. Tapi kalau dia udah 21, ya. Kita bisa lakukan petisi sih, yang menunjukkan si anak ini memang benar-benar masih tergantung sama orang tuanya. Belum mandiri. Oke. Tapi kan lebih baik kalau kita spare waktu yang banyak, ya. Apalagi sekarang pandemik ini, ya load yang masuk di sana lumayan. Ya lumayan banyak ya. Lumayan. Oke. Karena approval itu bisa sampai 200 per tahun. Itu yang dari partner kita ya Pak ya. Belum yang lotre. Lotre dia punya kuota beda. Oh beda kuota ya? Lotre kuotanya beda, jadi nggak akan disatukan dengan ini. Kalau EB3 Green Card, kalau employment base kan tadi 140.000. Nah, EB3 itu 40.000. Nah, dibagi lagi di tiap negara dapat jatah 7%. Tapi untuk beberapa negara seperti Filipina, India, China itu rendah gitu loh, karena di sana udah banyak banget. Indonesia malah lebih ini ya. Indonesia kita juga nggak ada cut off date. Jadi kapan aja kita bisa masukin aplikasi. Oke. Sip. Nah, untuk next dari Bro James, saya pernah apply status refugee visa G1 tahun 2019 di Korea. Apakah masih bisa apply untuk USA ini? Mengingat saya selalu lapor ke imigrasi Korea dan terakhir pulang Indonesia pun juga lapor pulang. Kartu G1 visa sudah saya kembalikan di airport in Lincoln Immigrations. Nah itu gimana itu? Case-nya seperti ini. 2019 masih baru ya Bu? Ya. Pak. James, Pak. Bu. Pak Bu. Iya, masih baru loh Pak, ini 2019. Nah, itu gimana kayak gitu? G1 visa sudah saya kembalikan di Airport Immigration. Oke. Pada dasarnya gini, kita nggak pernah ya untuk mengencourage tiap orang ataupun kandidat untuk mengapply lewat jalur refugee. Karena refugee itu adalah untuk jalur mereka yang berasal dari negara-negara bermasalah. Jadi seandainya di Indonesia terjadi peperangan atau di Indonesia terjadi kayak di tahun 2008, itu bisa. Itu jalur yang cocok ataupun pas, gitu kan ya. Tapi udah kadaluarsa ya. Tapi kalau kita datang bukan dari negara yang berasal dari negara yang bermasalah, itu akan menjadi a blacklist buat negara tersebut. Berarti kita ada kecenderungan untuk memanipulasi seperti itu. Jadi kalau untuk itu tetap Bapak harus persiapkan adanya resiko rejection karena itu semua nanti akan dibuka. Apalagi sekarang 2022, 2019 itu jaraknya tuh masih dekat. Kecuali udah 10 tahun masih bisa pertimbangin ya. Benar. 10 tahun yang lalu itu mereka akan masih inilah oke lah. Oke. Iya, karena itu juga ke USA kan ya, apply-nya juga USA. So tetap diperhatikan timeline-nya itu ya, kalau masih baru kayaknya masih agak sulit ya, susah ya. Iya. Mungkin kalau gitu jangan coba USA. Iya, ada yang lain. Studi atau apa ya, Pat? Iya, benar. Studi. Ya, kalau studi bisa ke Maple nih, Bro James nanti ya. Oke. Dari studi nanti PR. Tuh. Nah, ini dari Sis Angel. Apakah ada timeline-nya dari proses awal sampai akhir, misalnya nunggu labor certificate berapa lama dan lain-lain. Nah, timeline-nya. Apakah ada timeline-nya dari proses awal sampai akhir? Oke. Timeline itu ada perkiraan mulai dari sign agreement gitu kan ya. Terus job offer biasanya enggak terlalu lama. Terus labor certification itu biasanya membutuhkan waktu 3 bulan. Kemudian lagi nanti I-140 itu yang bisa memakan waktu 1 tahun. Tapi kalau menggunakan premium service fee-nya, premium service itu 2 minggu. Yang tadi yang 2.500 itu bayarnya langsung ke government. Nah, dari I-140 itu baru nanti pengurusan untuk NVC. NVC ini sekitar 6 bulanan ya kalau nggak salah. 6 bulanan, kurang lebih. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama.
Nah, dari NVC baru nanti tinggal menunggu konsulat interview. Konsulat interview sekitar 3 ke 6 bulan. Itu udah tahap akhir lah ya. Ya, tetap deg-degan. Nah, untuk POF-nya Bro Hovan tadi yang disebutin kita berapa gitu bawanya? POF itu nggak ada ketentuan kalau untuk EB3 Green Card karena dia sudah employment base. Tapi ya seperti saya sebutin tadi itu 100 tergantung. Cukup bawa 100 uang saku kan istilahnya sis. Iya. Gitu ya. Jadi misalnya kita bawa keluarga, nggak mungkin juga kita cuma bawa 2.000 USD. 100 lah minimal ya. Benar, karena jadi hitung aja dari keluarga sama kehidupan sehari-hari di sana dikalikan per bulannya. Ya. Jadi let's say satu orang misalnya kita membutuhkan living cost-nya di sana 1.200. Nah, untuk satu keluarga 1.800. Oke. Spare sekitar let's say sekitar 20-an lah. Ya. Walaupun kita tetap ada job offer. Oke. Selanjutnya. Lanjutan pertanyaan, jadi POV itu harus ada di luar biaya. Oke. Jadi banyaknya juga dana yang harus. Jadi banyak. Ya, benar. Ini Pak Erlangga. Benar Pak Erlangga, Bapak menanya sendiri, menjawab sendiri. Tidak ada yang murah gitu ya. Nanti bagi-bagi tadi ya. Lawyer segala macam yang iya, karena ya tetap lah Pak, kita harus spare tabungannya, harus ada tabungan. Kalau enggak, ya satu kita takut ada rejection karena mereka akan menganggap kita akan menjadi beban di negara mereka. Kalau kita sakit, kalau kita nanti nggak punya pekerjaan gitu kan, mereka juga memperhitungkan adanya resiko seperti itu, gitu kan ya. Nah, apakah kita bisa beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang baru? Gitu. Nah, jadi proof of fund tadi, tabungan kita tadi, itu kan untuk resiko-resiko tersebut. Jika terjadi resiko seperti tadi. Ya, baik. Selanjutnya dari karena kita jalan dari nggak usah ke Amerika ya Pak ya, mungkin kalau ke Bandung, ke Jogja gitu, pasti kita juga harus ada spare dana. Kalau pas-pasan cuma buat ongkos saja, saya sih nggak berani. Karena kan pasti kita ya untuk suatu tempat yang baru pasti persiapkan untuk kayak living cost segala macam. Benar. Untuk anak sekolah. Gitu. Kalau nggak pasti deg-degan. Ya. Terus Angel nih, apakah persentase untuk di-approve green card sama tingginya kalau single parents with child yang apply? Ini chance-nya nih. Single parent with child. Single parent with child. Oke. Child-nya ini di usia berapa, Ibu? Nah, jadi nanti dilihat lagi anak Ibu di usia berapa. Oke. Nah, jadi kalau anak Ibu di usia 21, seperti yang saya sebutkan tadi, ada kemungkinan anak Ibu tidak akan ikut ke dalam aplikasi Ibu. Nah, tapi kita akan usahakan, jadi jika sewaktu approval, anak Ibu tidak ikut dalam aplikasi Ibu, jadi di awal tetap kita masukkan, tidak di-approve, terus kita akan naik petisi yang membuktikan anak Ibu ini bergantung sama Ibu. Oke, tapi semuanya keputusan itu di tangan mereka. Jadi ya tetap akan harus siap untuk resiko tersebut. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Sis Margareta. Pertanyaan untuk Maplecop, apakah ada loan untuk apply EB3? Kalau sudah granted, bayar seperti student loan? Nah, ini kalau untuk loan sendiri kita masih di studi ya, khusus Kanada maupun Amerika. Kalau itu, kalau untuk loan sendiri itu tanya ke Bu. Apakah ada loan sendiri dia? Nanti saya tanya lawyernya, Bu. Bisa garanti dulu baru ini nanti bayar. Nyicil. Iya, kalau dari kita itu kan sebenarnya masih bisa ini ya. Cuma kalau untuk pihak-pihak yang lawyer, pihak-pihak di luar vendor itu kan ya itu enggak mungkin. Karena ya basically tidak ada yang gratis di dunia ini. Pasti ada seseorang yang membayar.
Ya, apalagi itu untuk berkas-berkas dokumen-dokumen yang memang case per case ya, tentu sesuaikan dengan Iya, karena masing-masing. ya kayak Ibu Angel tadi ya nanya kan mengenai apakah mereka yang single parent Ya, itu terus case, punya case anak khusus, gitu ya. mau apply ke sana. Ya. Itu kan juga saya nggak bisa langsung jawab straight to point sekarang gitu, straightforward, karena harus tahu dulu untuk case-nya gitu loh. Jadi Ibu nanti boleh datang ke Pak Andrew, atau schedulekan ya khusus. Nah, jadi untuk Ibu Margareta saat ini kita belum bisa Bu ya, cuma kita nggak tahu ke depan kalau ada sesuatu yang bisa terpikirkan nantinya. Oke, sure. Ya, nah ini untuk Bro Timothy. Jadi kalau kita memenuhi semua persyaratan kayak umur masih sehat, nggak ada catatan overstay, kemudian goal pasti iya. Chance-nya yang mungkin ya, chance-nya besar mungkin. Jadi bila kita memenuhi semua persyaratan kayak pada saat, chance-nya sangat tinggi. Ya, chance-nya sangat tinggi. Mungkin yang menyebabkan tidak goal itu, apalagi ya, terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Tiba-tiba dari Indonesia nggak boleh lagi apply B3. Tapi biasanya seperti itu. Kalau terjadi perubahan kebijakan pemerintah, mereka sudah sounding berapa bulan sebelumnya, 6 bulan, 8 bulan sebelumnya. Jadi kita akan gunakan aplikasi yang udah di dalam itu kita kerjakan. Nah ini Sis Margareta, kalau nggak pernah overstay umur 40 bisa goal ya Bu. Kalau 40 belum 40 mah besar ya Sis ya. Tinggi. Tinggi ya. Iya karena gini, kalau semakin kita muda itu kan mereka juga memperhitungkan. Berarti semakin kita muda semakin banyak kontribusi yang kita berikan nantinya buat negara tersebut. Oke. Nah, terus kenapa kita pilih pekerjaan unskilled? Karena mereka memang shortage. Mereka memang kekurangan yang mau mengerjakan itu. Jadi untuk mempekerjakan orang luar, si employer kan harus menunjukkan orang dalam ini nggak ada yang mau mengerjakan itu. Nah, kalau mereka sudah mengadvertise pekerjaan tersebut sekitar 2 minggu, terus atau ke 1 bulan, tapi tidak ada yang mau meng-apply, itu baru bisa buat orang luar. Nah, dan sewaktu mereka mengadvertise, itu harus ada buktinya, karena harus ditunjukkan ke mereka mengadvertise itu ke 3 platform, yaitu misalnya sosial media, terus surat kabar ya Pak ya, newspaper, newspaper. Ya biasanya itu sih newspaper, sosial media, sama kayak LinkedIn gitu kali ya. LinkedIn, apa sih namanya? Indeed. Oh untuk jobs ya. Monster.ca juga bisa. Untuk gaji skilled dan unskilled worker di Kanada. Gaji skilled dan unskilled, ini pertanyaannya terlalu wide Pak. Jadi ini untuk khusus mungkin next yang untuk Kanada ya Mbak Lydia. Yang untuk nanti pet yang untuk Kanada mungkin lebih jelasin lebih detail. Karena kalau unskilled balik lagi itu jenis pekerjaannya apa? Ya tergantung banyak banget. Nah kalau skilled juga sama, tergantung jenis pekerjaannya apa sama kita punya profil seperti apa gitu loh. Nah, jadi nanti itu harus ya dilihat. Sebenarnya kalau kita searching juga, Bapak juga bisa searching sih. Coba Bapak lihat di Indeed gitu kan ya. Terus ada Glassdoor. Nah, Glassdoor itu Bapak bisa lihat average salary sesuai dengan occupation Bapak di suatu negara. Tapi sewaktu kita masuk ke suatu negara, itu kita harus prepare. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan posisi yang sama dengan kita sekarang. Pasti kita akan harus turun dulu. Downgrade dulu ya. Harus turun dulu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung. Benar. Istilahnya begitu ya. Terus kalau proses ke Kanada, apakah sama price dan
Oke. Satu lagi, apakah ada rekrutmen dari negara Eropa di luar? Oke. Saya jawab yang kedua dulu. Untuk Eropa itu mereka lebih ke program investasi. Jadi mereka bukan program untuk para skilled ataupun unskilled. Oke, jadi tidak ada, kita tidak menangani karena kita bukan industri rekrutmen. Nah, kemudian kalau proses Kanada tadi seperti saya sebutkan di awal, Kanada itu ada 180-an PNP, jadi totally mereka mengelola sekitar 120-130-an program. Oke. Nah, jadi setiap program ini mereka memiliki requirement masing-masing untuk mengetahui tiap kandidat masuk ke program yang mana. Itu harus ada konsultasi one-on-one. Kita harus melihat CV ibu dulu, gitu kan ya. Untuk harga, pastinya tiap program memiliki pathway yang berbeda, tingkat kesulitan aplikasi yang berbeda, juga menyebabkan harga yang berbeda. Jadi ada yang jauh lebih rendah dari ini tadi, tapi ada yang jauh lebih tinggi dari USA. Tapi untuk dengan yang sudah employment, USA itu paling oke sih. Maaf, izin live. Silakan. Ya, bolehlah. Silakan. Apakah biaya dan proses untuk PR ke Australia dan Kanada sama? Beda. Beda. Oke. Jadi kalau untuk biaya gitu ya Pak ya, itu harus konsultasi. Kita nggak bisa bilang, karena harganya itu nggak ada patokan yang pas ya. PR Australia segini, PR Kanada segini, enggak gitu loh. Kita harus tahu ini bisa poin-poinnya harus di-assess dulu. Nah, ini Brancis kalau mau ini. Jadi saya agak sulit kalau menjawab itu gitu. Nanti masuk ke Maple supaya bisa kita schedulekan untuk diskusi lebih lanjut. Nah ini yang salary yang ditawarkan employer. Untuk yang bawa family, apakah living cost-nya bisa tercover dengan salary itu? Oke, salary yang ditawarkan employer itu sekitar 7 ke 15 dolar per jam. Oke. Ini adalah average salary di kota tersebut karena dia bukan big city, dia adalah small town biasanya. Jadi ditempatkan di small town karena mereka lah yang membutuhkan orang, membutuhkan imigran, membutuhkan pembangunan ekonomi. Balik lagi kita ke tujuan dasar dari program imigrasi itu adalah untuk pemerataan penduduk, untuk pemerataan ekonomi. Tapi bukan berarti kita harus selamanya tinggal di situ. Tapi setahun 2 tahun kita boleh pindah. Nah, untuk salary tadi, let's say kalau kita taruh di $10 gitu kali ya. $10 itu berarti sebulan berapa ya, Pak? 1.800 kah? 1.000 berarti 12.000. 1.000 1.800. 1.800. Sebenarnya kalau di US, kalau untuk sendiri itu 1.000 USD, oke. Karena dia punya rental 26.200.000. Sekitar 26 jutaan lah per bulan, per tahun. Ya, tapi balik lagi semuanya kan mengenai living style kita, gitu kan ya. Nah, kalau untuk bawa keluarga, ya ngepas banget lah. Tapi makanya kita juga nggak pernah advice untuk cuma bergantung dari pekerjaan itu aja. Karena pada dasarnya pekerjaan ini adalah untuk memenuhi requirement green card. Oke? Jadi kita harus siap untuk nanti pasangan bekerja di tempat lain atau kita mencari part time juga gitu. Kalau suami istri bekerja malah dapatnya lebih banyak. Iya. Ya. Karena kan anak sekolah udah nggak bayar. Betul. Sekolah itu udah nggak bayar. Jadi ya 1-2 tahun itu ya karena harus memenuhi requirement job yang ini, ya harus kerja keras dulu karena kita harus
part time juga nanti gitu kan kalau bawa keluarga gitu. Tapi worth it karena ya anak-anak juga sekolahnya sudah free. Terus kalau keluarga apa sih yang kita kejar untuk pindah keluar, kan nggak mungkin buat diri sendiri. Semuanya untuk education anak. Di Indonesia sendiri juga kita spend untuk education sampai university mungkin sekitar 1 eman ya dari mereka TK. Oke, next. Kalau loan study, Pak. Nah, itu sudah ini ya, langsung ke Maple Corp dengan Industries bisa dan tim juga bisa. Silakan. Nanti yang kontak lebih lanjut ya. Kalau visa granted maksimal 1 tahun. Untuk Sis Nurul, kalau visa granted maksimal 1 tahun di employer-nya, habis itu bisa pindah ke wilayah lain. Tadi udah dijelasin ya, Sis Lydia. Bisa kan kayak ini ya? Ya, jadi nanti udah nyampe di sana, udah landing, visanya udah dipegang, terus bekerja 1 tahun. Sebelum selesai mungkin sebelum keluar dari sana, Bapak misalnya mengapply dulu pekerjaan di tempat lain. Ya. Jadi bisa langsung, nggak ini dulu. Nggak harus selamanya di situ kok. Jadi karena employer tersebut kan sudah mensponsori green card kita, mereka juga sudah keluar duit gitu kan ya. At least kita memberikan kontribusi. Cuma untuk itu. Yes. Oke. Dan kalau minat $4.000 langsung dibayarkan semua, berarti ya, Sis? Iya. Oke. Kalau minat ya $4.000 untuk pembayaran awal, karena vendor kita itu memerlukan confirming. Untuk confirm fee, deposit karena fee. Kan ini antar negara, mereka juga harus bekerja di sana. Ya. Jadi nggak bisa cuma kita send application, terus mereka bekerja, karena resikonya itu terlalu besar, mereka nggak mau. Jadi harus dibayarkan semua. Oke, nggak ada lagi ya? Ya, udah infonya udah bagus banget nih. Nah ini Bu Lydia boleh minta PPT-nya ini dari Sis Margaret. PPT, Bu. Ibu presentasi gimana? Enggak usah, karena kan apa namanya nanti kan kita nanti saya kasih timeline recordingnya bisa dikasih nanti di Maple Channel ya. Terus timeline. Ya, ikutin aja channel Maple. Ya, benar. Nah ini sebelumnya ada nih dari Bro Ari ya, ngomongin state mana tadi maksudnya? Ini maksudnya state apa ya? Mana ya Pak ya? Ini yang dari Bro Ari. Maaf ini ngomongin maaf ini ngomongin state mana ya? Bro waduh ini kalau Bro Join nanti kita boleh nanti diulang Pak. Diulang ya recordingnya nanti. Pak. Ada. Atau USA, langsung Pak, USA. Langsung ke kami Maple bisa nanti saya. Oke. Nah jadi kalau tidak ada boleh dijelaskan. Ini ada nih terakhir satu aja nih. Close habis itu ya. Pekerjaan dan lingkungan kerjanya apakah sama dengan kerja pabrik? Beda Pak, beda jauh. Beda dong. Jadi seperti tadi ada juga di slide, itu kalau di sana walaupun kita sebagai ya kalau labor lah ya namanya, labor, itu standarnya itu sangat ketat. Jadi kita dilengkapin dengan pakaian-pakaian yang tujuannya untuk keamanan safety. Iya, untuk safety-nya, terus itu semua ada standarnya. Jika mereka, karena tim dari government itu kan mereka suka inspeksi. Jadi jika ketangkep tidak memenuhi requirement tersebut, nah itu mereka bisa di-close. Dan employer ini yang walaupun di Ohio, Alabama itu mereka sudah buka dari tahun 1954. Wow, udah puluhan tahun ya. Jadi 1954 gitu-gitu. Jadi ya udah cukup lama. Karena untuk mensponsori orang luar mereka juga diperiksa kan. Teksnya mereka sanggup nggak mereka membiayain gitu kan. Itu semua diperiksa. Jadi sangat-sangat aman. Sangat-sangat aman. Tidak ada sejauh ini dari ada abuse Mbak Lydia? Maksudnya abusive untuk ke karyawan seperti enggak. Kita tidak pernah ada dengar laporan seperti itu. Ada laporan seperti itu. Oke. Aman Bro. Alabama juga oke kok. Karena saya dulu pernah punya klien, itu sebelumnya, bukan klien sih, prospekan. Karena dia udah pernah overstay.
dia dulu pernah tinggal di USA, illegal. Dia pernah di Alabama, di Miami gitu kan. Dia illegal kalau nggak salah 10 tahun. Nah, jadi dia bilang Alabama itu cukup oke. Kalau kita kan mindset kita, banyak orang hitam gitu kan ya. Memang banyak orang hitam, tapi bukan Bronx gitu loh. Bronxnya kayak lebih ke Detroit sana ya kayaknya. Ya kalau yang tingkat kriminal tinggi itu ya biasanya kayak di New York. Yes. Oke. Jadi sangat-sangat aman, sangat aman. Sejauh ini kita nggak pernah, dan mereka juga berpartner dengan banyak agensi, dan itu sudah bertahun-tahun. Oke. So please kalau mau ini langsung ya. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, closing statement. Sebelum penutupan, sudah penutupan ya Pak ya? Iya. Pak Andrew kemarin nanya gitu, Mbak Lydia, di webinar saya nanti ini nggak dikasih diskon nggak untuk para tamu-tamu saya gitu. Oke, jadi ini saya potong dari ini ya Pak Andrew juga. Nah, jadi untuk webinar kali ini, kita ada memberikan potongan harga lah ya, diskon. Jadi yang dari 28.000 itu 26.000, tapi tetap 26.000 khusus sampai seminggu setelah webinar. Seminggu setelah webinar ini ya. Ini seminggu setelah webinar. Menarik nih. Oke. Jadi nanti kalau memang berminat, ada yang mau didiskuskan, diomongin gitu kan, atau butuh waktu berpikir gitu, datang aja ke Pak Andrew, nanti kita coba omongin dulu, karena ya semuanya kan harus dipertimbangkan. Kita juga nggak mau cuma deposit terus nanti berubah pikiran. Oke. Kita mau the whole case, the whole case approval. Gitu. Oke, sure. So, Bro and Sis, jangan lupa langsung ya kontak Metal untuk segera kita bikinkan janji. Siapa yang serius, langsung nih. Mumpung nih ada diskon khusus dari foundernya langsung. 26.000 cuma sampai seminggu. Sampai seminggu aja nih. Ayo Pak Andrew ikut. Ikut kemana nih? Saya turis aja nanti Sis. Ketemu di sana ya. Oke. Thank you so much Sis Lydia untuk informasinya, informasinya sangat jelas sekali, dan moga-moga jelas ya Pak ya. Dan bermanfaat bagi Bro and Sis yang mau ada kepikiran untuk tinggal and stay in USA ya. Ini sangat chance ada salah satu chance yang bisa kita tawarkan lah ya istilahnya. Siapa tahu nanti Bro and Sis juga bisa dapat. Oke. Ya, sama ini juga kalau ada mungkin case-case lain yang misalnya spouse visa, fiance visa gitu kan ya, nggak apa-apa, kita nggak harus EB3 gitu. Jadi ada special case tertentu yang memang membutuhkan, kalau itu kan langsung ke lawyer kan, kita akan hubungkan dengan lawyer. Oke, datang aja ke Pak Andrew. Oke, Sis Margaretha bisa kontak saya nanti kalau misalnya mau lebih jauh. Siap. Thank you so much, Bro and Sis. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu semua. Sama-sama Bro and Sis. Ya, untuk recordingnya pada pagi hari ini bisa nanti Bro and Sis lihat ya nanti ya setelah kita edit. Oke, Bro and Sis. Stay tuned, stay healthy. Bye-bye. Bye, Metal. Bye. Thank you.